Tanaman buah di dalam pot adalah hobi dan bisa berfungsi sebagai tanaman hias di pekarangan kita. Penyiraman diperlukan untuk semua makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Mereka tidak bisa mencari air sendiri, jadi kita harus bantu dengan menyiram, dan itu tidak boleh lupa. Kemudian kalau ingin melakukan penanaman di pekarangan, jangan lupa untuk memberikan pagar ya, seperti waring yang kita pasang seperti ini, karena kita tahulah di perumahan itu terkadang ada tetangga yang melepaskan hewan ternaknya, sehingga secara tidak sengaja kadang-kadang masuk ke dalam pekarangan kita dan merusak tanaman kita. Satu, dengan menggunakan planter bag yang berukuran 300 liter untuk tanaman-tanaman besar seperti durian ini, mangga, nangka. Kemudian menggunakan pot plastik seperti biasa ya, ukuran seperti ini ukurannya mungkin sekitar 70 liter, tergantung ukuran bag yang kita mau buat. Jadi biaya untuk satu bag ini lebih kurang 250.000 plus bibitnya guys. Tips nomor 3, rutin kita mengecek tanaman. Nah, secara manual, secara visual kita harus mengecek apa saja yang menjadi kendala tanaman. Seperti kita lihat di kelengkeng ini ya, ini biasanya datang kutu putih yang menyerang ke bagian cabang tanaman. Bahkan juga ada telur-telur ulat yang menempel di sana bagi tanaman. Nah, kita lihat juga ada bekas gigitan belalang ini ya guys ya. Sehingga kita perlu lakukan kegiatan pengendalian hamanya, bisa menggunakan kemis ya terhadap hama ini. Ini contohnya ada kutu putih yang menyerang di jeruk. Kalau kita tidak perhatikan dengan bagus, dengan baik-baik, itu secara kasat mata nggak nampak ya. Jadi dia sering berada di sela-sela daun, di belakang daun, di sela-sela ranting. Tips nomor 4, lakukan kegiatan perawatan secara manual dengan melakukan penyiangan atau pembersihan rumput-rumput, gulma di sekitar tanaman. Lakukan secara manual ya, jangan lakukan secara kemis, jangan menggunakan racun herbisida. Kita bisa melihat kondisi tanah di dalam polybag. Kita lihat di sini ada mikroorganisme yang akan mengganggu dari perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Ini adalah 3 bahan yang tidak boleh kita lupakan untuk kita stok NPK kompon kalau tidak mau repot ya. Yang kedua, nematisida, insektisida yang bisa berupa butiran yang ditabur di tanah untuk mencegah tadi daripada organisme yang ada di tanah, organisme jahat, dan insektisida untuk mencegah dari hama yang ada di pohon atau di daun. Dari semua tips tadi, ada satu yang paling utama dan paling penting, yaitu air dan nutrisi. Maka penyiraman dan pemupukan tidak boleh tertunda, lakukan secara rutin. Berikan pupuk cair larutan pupuk NPK secara hati-hati ke dalam pot, dan usahakan tidak mengenai daun ya. Jadi langsung berikan ke tanah dan lakukan pada pagi hari. Untuk tanaman yang langsung kita tanam di tanah, kita sarankan untuk lakukan dengan sistem pocket ya, buat lubang di 4 sisi tanaman, lalu taburkan pupuk NPK-nya di sana. Apabila kita menjumpai adanya serangan hama di tanaman, kita langsung lakukan pembasmian ya. Dan sebaiknya secara rutin lakukan pengendalian setiap 1 minggu sekali penyemprotan. Namun kami ingatkan, apabila tanaman sudah keluar bunga atau buah seperti jambu madu ini, jangan lakukan menggunakan racun kimia. Tetap semprot tapi menggunakan bahan alami, mungkin dari bawang atau kunyit. Lalu rendam dan biarkan selama 1 jam, dan larutan bisa digunakan untuk melakukan penyemprotan. Untuk terus mengecek pada bagian belakang daun ya. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi hama untuk berkembang di sana. Lalu untuk pembasmian ulat-ulat mikroorganisme yang tidak berguna di tanah, kita bisa lakukan dengan penaburan furadan tadi. Dan fungsi furadan sendiri untuk membasmi dari ulat-ulat yang tidak bermanfaat, mengganggu perakaran tanaman. Itu dulu tips dari kita. Apabila ada saran, ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan terus dukung kami untuk bisa terus menginspirasi dalam hal penanaman. Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Assalamualaikum.